Mesti dah. Nampak tidak ini nampak. Nah, susah. Kira-kira ada kita lagi. Cek juga. Selamat malam Bapak Ibu, dimohon untuk keluarga penghimpun untuk segera menyiapkan diri karena sebentar lagi ibadah kita akan dimulai yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sarah Tangke STH. Terima kasih.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan masuk di dalam ibadah persekutuan kita pada malam hari ini, yaitu kebaktian rumah tangga, di mana keluarga penghimpun adalah keluarga Bapak Paulus Pipang, Bapak Andi Heta Bandolan, Bapak Yohanes Upa, dan keluarga Bapak Nathaniel Lusma. Percayalah Bapak Ibu bahwa ibadah yang kita laksanakan pada saat ini, sekalipun berada di tempat yang berbeda, tetapi kualitas ibadah tidak. Mari kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 35. Kita nyanyikan satu kali saja, suci, 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 jiwaku menyembahmu. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Ibadah kebaktian rumah tangga yang kita laksanakan malam ini, kiranya jadi di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur karena kasih setia-Nya senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini sekalipun kita berada di tempat yang berbeda, Tuhan tetap mempersatukan kita dan berkenan untuk menjumpai kita. Karena itu bukti kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mengangkat pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam suka segala susahku selalu menghiburku. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman, karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, padamu pada malam ini kami mengangkat syukur. Kemurahan kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan selalu berkenan menjumpai kami dalam segala cara, termasuk dalam perhimpunan orang percaya yang sedang menyatukan hati menghadap Tuhan pada malam ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan suci kuduskan kami, agar firman yang kami dengar, kami pahami, kami mengerti sesuai dengan maksud Tuhan dan menjadi pegangan hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan hadir menyapa kehidupan kita pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Ayub. Ayub pasal 42. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu
bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah berbicara tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang berhimpun pada saat ini, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya pergumulan hidup. Tidak ada satupun di antara kita pula yang tidak pernah mengalami yang namanya sukacita kehidupan. Dua keadaan ini silih berganti hadir di dalam kehidupan kita. Semuanya mengajarkan kita untuk meresponi kehidupan ini dengan bijak. Kebaikan Tuhan selalu nyata dan hadir dalam dua keadaan itu. Saudara-saudara, ketika suasana gembira, ketika suasana hidup yang mendatangkan sukacita itu yang kita alami, maka tentunya itu bukan sebuah masalah bagi kita. Tetapi ketika pergumulan-pergumulan yang melanda kehidupan kita, bagaimana kita meresponnya? Bagaimana kita mau memuliakan Tuhan dalam keadaan penuh pergumulan sekalipun? Kadang-kadang yang terjadi adalah bahwa kita menyalahkan diri sendiri, kita menyalahkan orang lain, dan mungkin sebagian besar orang akan menyalahkan Tuhan untuk pergumulannya. Ayub dalam pembacaan kita, ketika menghadapi pergumulan yang berat, ketika anak-anaknya meninggal, ketika istrinya meninggalkan dia, ketika teman-temannya mengucilkan dia, ketika dia bahkan menderita satu penyakit yang luar biasa dan inilah alasan istrinya meninggalkan dia, maka dia sempat tidak mau menerima keadaan itu. Mengapa dia tidak mau menerima keadaan itu? Karena dia tahu bahwa dia tidak pernah melakukan segala sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Tetapi kenapa harus ada pergumulan yang ia alami? Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat kedua pembacaan kita tadi, ada ungkapan iman Ayub yang setelah dimungkinkan Tuhan lepas dari pergumulan itu, ia kemudian sadar bahwa ternyata dari pergumulan yang Tuhan izinkan untuk ia alami, ada hal penting yang Tuhan mau ajarkan kepadanya. Ada perkara penting yang Tuhan mau ajarkan. Yang pertama yang kita temukan di dalam bacaan tadi adalah dalam ayat yang kelima. Dia ungkapkan seperti ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang mau disampaikan oleh Ayub kepada kita adalah pergumulan itu ternyata bisa membuat kita mengenal Tuhan secara pribadi. Pergumulan bisa membuat kita semakin rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ayub dalam bacaan ini mengakui bahwa ternyata selama ini dia belum sepenuhnya mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi kemudian ketika penderitaan yang dia alami, maka itu membuat matanya terbuka dan melihat kebesaran kuasa Tuhan. Sehingga kalau misalnya ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan, bahkan kita sedang mengalami pergumulan secara global, apapun itu
Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan atasnya ada maksud Tuhan. Salah satunya adalah supaya kita semakin punya kerinduan mengenal Dia lebih dekat lagi. Supaya kita mau punya kerinduan selalu datang berseru kepadanya dan mengenalnya dengan segala rencananya di dalam hidup kita. Ataupun Bapak Ibu, kalau kita merasa seperti Ayub di dalam bacaan ini sudah tampil baik di dalam pandangan Tuhan, kita sudah melakukan segala yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan, maka ingatlah ini, mungkin Tuhan ingin agar kita lebih memperdalam hubungan kita lagi dengan Dia. Tuhan ingin membawa kita kepada tingkat berikutnya, kepada level berikutnya dari setiap apa yang Ia lakukan di dalam hidup kita, supaya kita membuktikan level iman kita selanjutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diungkapkan juga masih di dalam ayatnya yang kedua tadi, bahwa dengan adanya pergumulan yang ia alami, maka dia semakin paham. Ternyata tidak ada satupun dari rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan. Masalah yang begitu besar yang dialami oleh Ayub, masalah yang sangat berat yang dialami oleh Ayub, ternyata tidak bisa menghentikan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidupnya, yaitu mencurahkan berkat yang jauh lebih besar lagi di dalam kehidupannya. Kita bisa ingat saudara-saudara, bagaimana firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11, di situ dikatakan bahwa demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam segala yang perintahkan. Saudara-saudara, pergumulan akan membuat iman kita semakin kuat, sehingga kita dapat melihat bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bahwa semua masalah ataupun ujian yang kita alami merupakan jalan menuju kepada level yang lebih tinggi dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Sama dengan Ayub yang diberkati Tuhan, bahkan 2 kali lipat dari apa yang dia miliki sebelumnya yang telah hilang dari dirinya. Demikian juga Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dan memberkati kita semua berlimpah-limpah. Tidak hanya bicara tentang materi di sini, tetapi berkat rohani yang belum pernah kita lihat sebelumnya akan kita raih oleh karena firman-Nya itu adalah ya dan amin. Nah, saudara-saudara, mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Tuhan secara pribadi, mengetahui, meyakini bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, itu merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dan itu bisa kita peroleh melalui pergumulan-pergumulan yang kita alami, termasuk pergumulan yang dialami secara global saat ini, termasuk pergumulan yang dialami oleh umat Tuhan, pergumulan yang kita alami bersama, bahwa sesungguhnya pasti ada rencana Tuhan di balik semua ini, yang pasti tidak akan pernah ada yang bisa menggagalkan rencananya, dan bahwa segala rencana Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Nah, saudara-saudara, karena itu tetap percaya kepadanya apapun yang sedang kita alami. Kuasa Tuhan sangat besar dan tidak ada satupun yang mustahil baginya. Dan bagi orang yang percaya kepadanya juga tidak ada yang mustahil bagi mereka karena kuasa Tuhan. Tetaplah berpegang kepada firman-Nya, tetaplah berserah hanya kepadanya, maka Dia akan memberikan kepada kita kekuatan dan pemulihan atas keadaan kita tepat pada waktunya. Tidak akan pernah terlambat. Terpuji Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh, mari kita renungkan secara pribadi firman yang telah kita dengarkan ini. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita,
Bersama-sama kita akan meresponi firman yang telah kita dengarkan ini, dan sekaligus kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kita masing-masing sebagai tanda kesyukuran kita atas berkat kemurahan Tuhan yang tetap dilimpahkan bagi kita, khususnya kesehatan dan keselamatan kita pribadi lepas pribadi, keluarga maupun persekutuan kita. Dan mengiringi persembahan syukur kita dan juga sebagai respon atas firman yang kita dengarkan, kita akan mengangkat pujian Aku Percaya Tiada Yang Seperti Engkau Begitu Mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami, menyatakan persekutuan dengan Tuhan, menyatakan persekutuan bersama dengan jemaat malam ini. Sekalipun kami dipisahkan oleh ruang, tetapi sesungguhnya kasih Tuhan tidak terpisahkan dari kami. Kami ini telah menyatukan hati untuk menghadap Tuhan. Kami menyatukan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan malam ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu secara khusus bagi keluarga yang menjadi penghimpun pada malam ini. Kami bersyukur untuk kemurahan kasih Tuhan yang diberlakukan di dalam keempat rumah tangga yang berhimpun malam ini. Kami bersyukur oleh karena Ibu terkasih kami, Ibu Martina Bura, boleh ditambahkan 1 tahun lagi usianya. Semua karena kemurahan kasih Tuhan. Maka kami memuliakan nama Tuhan untuk pertambahan usia itu. Seraya kami mempercayakan kehidupan Ibu Martina Bura bersama dengan Bapak Paulus Pipa di dalam tangan kuasa Tuhan, yang akan terus menopang mereka. Terlebih ya Tuhan, bahwa mereka berdua pada saat ini sedang menjalani perobatan jalan. Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau akan memberkati mereka, mengaruniakan kesabaran kepada mereka, sampai Tuhan nyatakan kepulihan itu bagi mereka. Ya Bapa di sorga, kami pun berdoa kepadamu untuk Mama Eki, yang saat ini juga sedang dalam proses pemulihan. Kami meyakini bahwa kuasa Tuhan berlaku di dalam hidupnya. Tuhan akan hadirkan semangat untuk segera pulih dari pergumulan sakit ini. Karena di dalam semangat kamilah, semangat iman kepada Tuhan, kuasa Tuhan juga dinyatakan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Eki, untuk Bapak Feli, untuk Bapak Aril, juga Mama Aril, di dalam mengangkat pekerjaan mereka setiap hari. Berkatilah Tuhan, sehingga sekecil apapun pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya, semuanya akan mendatangkan berkat di dalam hidup mereka dan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Aril bersama dengan Mama Aril sebagai medis, kiranya diberkati oleh Tuhan, sehingga di dalam pergumulan yang dialami oleh bangsa kami pada saat ini, mereka juga tetap diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka dimampukan juga untuk mengangkat
tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka dengan baik. Jaga mereka Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk anak-anak dan cucu-cucu yang dalam pendidikan diberkati oleh Tuhan sehingga cita-cita mereka boleh tercapai dengan baik. Yang dalam pertumbuhan, kami pun meyakini bahwa Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka bertumbuh dengan sehat selamat. Kami percaya Eki, Ariel, Kevin, Feli, Sena, Yuki, dan Ivan akan bertumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan saja. Pun kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi seluruh jemaatmu yang saat ini sedang menyatukan hati beribadah kepadamu, berdoa kepadamu saat ini. Berkati pula kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga mereka Tuhan, jaga lindungi, terlebih di dalam menghadapi pergumulan COVID-19 pada saat ini. Bentengi kami, suci kuduskan kami Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dengan demikian ya Tuhan, kami akan tetap dalam keadaan sehat selamat. Kami akan tetap dalam keadaan aman tentram, karena Tuhan menjaga, melindungi kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Karuniakan hikmat bijaksana kepada mereka. Mampukan mereka menemukan jalan keluar, menemukan solusi untuk keluar dari pergumulan yang dihadapi bangsa. Kami berdoa untuk para medis, berkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka tetap sehat selamat. Jaga mereka Tuhan, sehingga mereka terhindar dari wabah virus corona dan mereka dimampukan memberi pelayanan dalam kekuatan dari Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mohon jaga lindungi bangsa kami, jauhkanlah dari malapetaka Tuhan, sehingga bangsa ini mengalami damai sejahtera-Mu. Ya Bapa di sorga, ini doa kami. Kami percaya Tuhan berkenan untuk persembahan syukur yang telah kami berikan masing-masing. Dan kami yakini bahwa segala berkat-Mu yang ada pada kami akan selalu cukup bagi kami dan akan kami pakai dengan penuh tanggung jawab dalam hidup karunia Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab kami, Tuhan mengabulkan doa kami. Karena kami datang memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita
teduhkan hati kita untuk menerima jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita. Silakan duduk, dan ada pengumuman yang penting untuk disampaikan kepada jemaat. Terima kasih kepada tuan rumah yang sudah boleh meluangkan waktu untuk tetap melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Disilakan untuk pengumuman tetap disimak. Demikianlah ibadah rumah tangga yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan biarlah kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang kita sudah dengarkan akan menguatkan iman kita agar dalam kehidupan ini kita selalu berpaut kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan untuk ibadah selanjutnya pada hari Kamis, yaitu besok tanggal 26 Maret 2020 di rumah keluarga Bapak Opri Sappa. Dan kami tetap mengharapkan untuk seluruh jemaat akan selalu mengikuti ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara live, dan keluarga penghimpun pun diharapkan agar selalu bersama-sama dengan keluarga di rumah untuk mengikuti ibadah yang kita laksanakan secara live. Demikian pengumuman dan diberkatilah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati.